Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEAKMECA, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dari bab 3, yaitu Analyzing Financing Activities. Next. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ridman Givar Widabdo, dengan NIM 2021 11111 014. Saya Ramaldian Putra dengan NIM 2021 11111 021. Saya Muhammad Irfan Daulay dengan NIM 2021 1111036. Next. Baiklah, ini adalah preview dari chapter 3 Analyzing Financing Activities, yaitu di debt financing ada akuntansi hutang, pengungkapan terkait utang, menganalisis perlindungan pembiayaan hutang. Lalu di analisis ada sewa, akuntansi dan pelaporan, menganalisis sewa, menyesuaikan laporan keuangan. Di contingencies dan commitments ada menganalisis kontingensi dan menganalisa komitmen. Lalu di off balance sheet financing ada contoh di luar neraca, analisis di luar neraca, special purpose entities atau SPAs. Lalu di shareholders equity ada modal, pendapatan yang disimpan, kewajiban di tepi ekuitas, pelaporan berdasarkan IFRS. Lalu selanjutnya di post retirement benefit ada pension benefit, other post retirement benefit, lalu ada reporting analyzing, dan yang terakhir ada post retirement benefit. Next. Debt financing. Utang atau kewajiban keuangan merujuk pada dana yang secara eksplisit dipinjam oleh perusahaan dari berbagai penyedia modal. Perusahaan dapat meminjam langsung dari investor dengan menerbitkan surat berharga seperti obligasi. Pinjaman semacam ini disebut utang publik. Perusahaan juga dapat meminjam dari lembaga keuangan, seperti bank, dalam bentuk pinjaman. Pinjaman semacam ini disebut utang swasta. Utang selalu memiliki biaya pinjaman yang jelas, biasanya melalui pembayaran bunga. Inilah mengapa kewajiban keuangan juga disebut sebagai kewajiban yang membawa bunga. Yang membedakannya dari kewajiban operasional seperti utang dagang yang dalam kebanyakan kasus tidak memiliki bunga secara eksplisit diikat pada pinjaman. Next. Lalu di debt financing ada accounting for debt, ada accounting treatment, lalu ada debt related disclosure, analyzing debt financing, terdiri dari amortized cost versus face value, fair value accounting, future debt retirement, unutilized credit lines. Lalu di protection ada seniority, security, covenant, dan analyzing protection. Next. Yang pertama di accounting for debt, yaitu ada accounting treatment. Yang pertama, utang jangka panjang selalu dilaporkan dalam neraca pada nilai sekarang, bukan pada nilai nominalnya. Nilai sekarang ini dikenal sebagai biaya amortisasi. Aturan akuntansi ini umum untuk baik US GAAP maupun IFRS. Aturan serupa juga berlaku baik untuk utang publik maupun utang swasta. Namun, perbedaan antara tingkat kupon dan tingkat bunga efektif jarang terjadi dalam utang swasta, meskipun terkadang terjadi. Karena itu, biaya amortisasi jarang berbeda dari nilai nominal untuk utang swasta. Next. Selanjutnya ada debt related disclosure.
yaitu perusahaan diwajibkan untuk melaporkan rincian terkait utang jangka panjang dan juga jangka pendek. Mereka dalam catatan pada laporan keuangan selain menjelaskan jumlah yang diakui di neraca, pengungkapan dalam catatan menyediakan informasi lain yang bermanfaat. Ini mencakup informasi mengenai jatuh tempo masa depan yang diantisipasi dari utang. Rincian mengenai ketentuan kontraktual seperti jaminan dan perjanjian, saldo tidak digunakan dalam fasilitas kredit, dan segala informasi lain yang relevan terkait utang perusahaan. Dari kutipan pada catatan Allianz One pada gambar 3.2, dengan ringkasan laporan laba rugi dan neraca, catatan itu terdiri dari dua dasar, yaitu yang pertama jadwal tabel memberikan rincian utang yang dilaporkan di neraca, dan yang kedua komentar rinci tentang penerbitan utang utama. Neraca Allianz One tahun 2011 menunjukkan total $885 juta dalam jangka panjang. Utang di mana $1 juta diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kewajiban lancar juga mencakup $231 juta utang wesel kepada bank. Dari catatan dapat dilihat bahwa utang jangka panjang sebagian besar terdiri dari hal-hal berikut, yaitu revolver dengan jaminan senior sebesar $148 juta, yang kedua $612 juta dari surat utang dengan jaminan 10% yang jatuh tempo pada tahun 2016, dan yang ketiga $115 juta dari 51,2% surat utang konvertibel yang jatuh tempo pada tahun 2014. Uang masuk sebesar $231 juta. Surat utang jangka pendek mewakili sejauh mana jalur kredit musiman luar negeri telah ditarik atau digunakan. Dan itu jadwal menunjukkan bahwa ada tambahan nasional $695 juta dalam kredit yang tersedia, $142 juta dari revolver, dan $553 juta dari garis musiman luar negeri. Mengingat sifat musiman dari busi Allianz One, ada kemungkinan bahwa pemanfaatan penuh dari busi ini akan terjadi selama musim puncak. Selain rincian utang yang belum dibayar dan yang tersedia, terdapat jadwal pembayaran yang merinci jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun-tahun mendatang. Bagi Allianz One, tahun yang berakhir pada Maret 2017 merupakan tahun yang besar karena $612 juta dari total pendapatan tersebut. Surat utang 10% jatuh tempo pada tahun fiskal tersebut. Next. Selanjutnya ada analyzing debt financing. Isinya ada amortized cost versus face value, lalu ada fair value accounting, lalu yang ketiga ada future debt retirement, lalu ada unutilized credit lines. Next. Yang pertama, analyzing debt financing, amortized cost versus face value. Amortized cost adalah nilai sekarang dari suatu instrumen keuangan, seperti obligasi atau pinjaman, yang mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu. Ini mencerminkan nilai aktual instrumen keuangan setelah memperhitungkan perubahan nilai wajar, serta amortisasi, diskon atau premi selama umur instrumen tersebut. Face value atau nilai nominal dalam konteks akuntansi merujuk pada nilai nominal atau nilai yang tercetak pada instrumen keuangan, seperti obligasi atau saham. Ini adalah nilai yang tercantum pada instrumen saat diterbitkan dan tidak selalu mencerminkan nilai pasar aktual instrumen tersebut. Next. Selanjutnya ada fair value accounting. Fair value accounting adalah metode pengukuran nilai suatu aset atau kewajiban dalam laporan keuangan, di mana nilai tersebut mencerminkan harga yang
dapat diharapkan jika aset atau kewajiban tersebut diperdagangkan di pasar yang aktif. Dalam fair value accounting, nilai wajar mencerminkan penilaian objektif dan berdasarkan informasi pasar yang relevan. Nilai wajar juga mencerminkan nilai kini utang. Namun nilai wajar berbeda dari nilai wajar biaya yang diamortisasi, karena mencerminkan suku bunga saat ini. Tidak seperti biaya diamortisasi yang mencerminkan suku bunga pada saat diterbitkan. Misalkan Allianz One mengungkapkan nilai wajarnya dari total utang jangka panjangnya adalah $905 juta, lebih tinggi dari biaya perolehan diamortisasi, yaitu $885 juta. Akuntansi nilai wajar untuk utang saat ini tidak diperlukan, namun AS, GAAP, dan IFRS mendorong perusahaan untuk mengakui nilai wajar pada neraca lembaran. Saat ini sejumlah keuangan telah memilih untuk melaporkan jenis tertentu utang pada nilai wajar. Pendukung nilai wajar memuji keunggulan konseptualnya dibandingkan ukuran lainnya, namun para analisis terbagi menjadi kesesuaiannya untuk akuntansi utang. Dalam kondisi normal, nilai wajar mengukur nilai likuidasi utang. Jumlah ini berguna jika perusahaan berencana untuk segera melunasi utangnya, namun nilai wajar kurang berguna sebagai ukuran utang atau dimiliki hingga jatuh tempo. Next. Selanjutnya ada unutilized credit line. Unutilized credit line atau saluran kredit yang belum digunakan merujuk pada sebagian atau keseluruhan kredit yang telah disetujui oleh pemberi pinjaman, tapi belum dimanfaatkan oleh peminjam. Dalam konteks ini, peminjam memiliki akses ke sejumlah kredit, namun belum mengambil atau menggunakan seluruhnya. Sementara ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan di gambar 3.2, Allianz One memiliki batas kredit sebesar $695 juta. Ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pinjamannya secara signifikan. Di kenyataannya tidak demikian. Semua jalur kredit yang tersedia adalah dalam bentuk modal kerja jangka pendek. Oleh karena itu, jalur kredit ini hanya dapat digunakan untuk membiayai aliansi secara khusus kebutuhan modal kerja seseorang. Karena itu, perusahaan dapat meminjam sebatas bahwa ia memiliki aset lancar seperti persediaan dan piutang. Selain itu, bisnis Allianz One hal ini bersifat musiman sehingga kebutuhan modal kerja dapat meningkat secara signifikan selama musim puncak sehingga dapat sepenuhnya memanfaatkan jalur kredit yang tersedia. Sebuah analisis laporan triwulan perusahaan akan mengkonfirmasi dugaan ini. Next. Selanjutnya ada protection. Di dalamnya ada seniority, security, covenant, dan analyzing protection. Next. Protection. Protection adalah pemberi pinjaman seringkali memiliki kontrak eksplisit dengan perusahaan peminjam yang membantu pemberi pinjaman melindungi uang yang mereka pinjamkan. Biasanya ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pemberi pinjaman melindungi diri dari mereka sendiri, yaitu 1. Senioritas, 2. Jaminan, dan 3. Perjanjian. Informasi dalam catatan laporan tahunan memberikan rincian tentang perlindungan ini. Memahami pentingnya untuk mempertimbangkan sifat perlindungan ini penting untuk implikasinya dalam analisis, terutama bagi perusahaan yang kesehatan keuangannya buruk. Seniority dalam debt financing merujuk pada tingkat prioritas pembayaran utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Jika suatu utang memiliki senioritas tinggi, berarti utang tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam menerima pembayaran. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, dengan kata lain, pemegang utang senior memiliki klaim yang lebih tinggi terhadap aset perusahaan dibanding dengan pemegang utang junior. Next.
Next. Sebelumnya tuntutan senioritas dari tuntutan tertentu telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang, misalkan iuran pemerintah seperti pajak, hutang, dan iuran karyawan seperti gaji yang belum dibayarkan perlu diselesaikan sebelum klaim lain ditangani. Selain itu, pemegang ekuitas yang dapat dibayar setelah seluruh klaim lainnya telah dilunasi dibayar, sehingga ekuitas biasa merupakan klaim yang paling junior dari semua klaim. Dari kelas serupa misalkan dapat dalam kelas kreditor yang luas, senioritas dapat ditentukan secara eksplisit berdasarkan ketentuan kontrak. Selanjutnya ada covenant. Covenant merujuk pada persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman atau obligasi yang mengatur perilaku peminjam. Covenant bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan membatasi atau mengatur tindakan peminjam sehingga meminimalkan risiko kredit dan memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran. Pemberi pinjaman menetapkan perjanjian untuk melindungi investasi mereka. Perjanjian dapat berupa tegas atau negatif. Perjanjian afirmatif menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh manajemen. Ambil untuk menjaga utang dalam reputasi yang baik. Contoh perjanjian afirmatif adalah persyaratan bahwa perusahaan harus mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan GAAP dalam jangka waktu tertentu. Kegagalan untuk mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit memberikan pemberi pinjaman wewenang hukum untuk meminta pembayaran kembali pinjaman mereka segera. Perjanjian negatif membatasi perilaku manajemen yang mungkin merugikan pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari dua bagian. Batasan, yang menentukan kapan suatu perusahaan banyak yang telah melanggar perjanjian. Yang kedua, hukuman atau perbatasan yang timbul ketika suatu perjanjian telah dilanggar. Biasanya pelanggaran terhadap perjanjian merupakan alasan terjadi kegagalan teknis, yang mana memberikan pemberi pinjaman hak hukum untuk menuntut pembayarannya kembali. Ketika dalam praktiknya, pemberi pinjaman jarang meminta pembayaran segera. Mereka mungkin menentukan persyaratan baru dan kendala pada perusahaan sebagai bagian dari renegosiasi yang terjadi pada saat teknis bawaan. Perjanjian negatif juga memerlukan pembatasan terhadap perilaku manajemen ketika terjadi pelanggaran. Pembatasan tersebut dapat mencakup pembatasan pembayaran dividen, pembatasan pinjaman lebih lanjut, pembatasan penerbitan utang senior, pembatasan capital expenditure, pengeluaran modal, dan pembatasan merger dan akuisisi. Tujuan dari penelitian ulang tersebut, pembatasan adalah membatasi dilusi aset bersih dengan membatasi kemampuan manajemen untuk mendilusi menyumbangkan aset kepada pemegang saham baru atau berkelanjutan atau kepada pemberi pinjaman baru. Dengan melakukan ini, lancar pemberi pinjaman memastikan bahwa uang yang mereka pinjamkan kepada perusahaan dilindungi. Next. Selanjutnya ada analyzing protection. Istilah analyzing protection merujuk pada evaluasi perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk mengurangi risiko kredit. Analisis ini mencakup pemeriksaan perjanjian dan kondisi yang mengatur aspek-aspek tertentu dari transaksi pinjaman, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi pemberi pinjaman. Penting bagi seorang analis yang mempelajari perlindungan yang tersedia bagi kreditor untuk memahami implikasinya. Untuk memahami implikasinya, menganalisis perlindungan jelas penting. Namun, memahami implikasinya terutama yang berkaitan dengan perjanjian juga penting untuk menganalisis ekuitas. Yang pertama ada senior debt, lalu ada secure debt, ada paradoks utang, lalu perjanjian covenant. Dan yang terakhir, seorang analis
Analis tidak hanya harus melacak pelanggaran perjanjian yang sebenarnya. Next. Selanjutnya ada leases, yaitu ada accounting and reporting for leases, diri dari list classification and reporting, lalu ada list disclosure. Lalu selanjutnya ada analyzing leases, yaitu impact of leases, converting operating leases to capital release. Selanjutnya ada restarting financial statement for lease reclassification. Next. Leasing. Leasing adalah bentuk pembiayaan yang populer, terutama di industri tertentu. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor, pemilik, dan lessee, pengguna. Ini memberi penyewa hak untuk menggunakan aset milik penyewa selama jangka waktu sewa. Sebagai imbalannya, penyewa melakukan pembayaran sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Persyaratan sewa mewajibkan penyewa untuk melakukan serangkaian pembayaran selama jangka waktu tertentu di masa depan. Kontrak sewa bisa rumit dan ketentuannya berbeda-beda terkait dengan jangka waktu sewa, pengalihan kepemilikan, dan reeliminasi dini. Beberapa sewa hanya merupakan kontrak sewa yang diperpanjang, seperti sewa komputer selama 2 tahun. Lainnya serupa dengan penjualan langsung dengan rencana pembiayaan bawaan, seperti sewa gedung selama 50 tahun dengan pengalihan kepemilikan otomatis di akhir masa sewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama Aldian. Selanjutnya, leases, accounting and reporting for leases. Leases classification and reporting. Ketika suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa modal, penyewa mencatat atau baik aset maupun kewajiban dengan jumlah sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama jangka sewa atau tidak termasuk biaya eksekutori seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayar oleh penyewa yang termasuk dalam MLP. Aset yang disewakan harus diamortisasi dengan cara yang konsisten dengan kebijakan depresiasi normal penyewa. Begitu pula, biaya bunga diakui pada kewajiban sewa sama seperti kewajiban bunga lainnya. Namun dalam akuntansi, untuk sewa operasional, penyewa mengakui biaya sewa atau MLP sebagai beban seiring dengan terjadinya dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui pada neraca. Pihak yang menyewa atau pihak yang menyewa aset mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika pada saat awal sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria berikut. Yang pertama, sewa mentransfer kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir jangka sewa. Yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, jangka waktu sewa mencapai 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis properti. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau MLP pada jangka sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewakan. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasional hanya ketika tidak ada kriteria ini yang terpenuhi. Perusahaan seringkali secara efektif menyusun struktur sewa sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasional. Ketika suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa modal, penyewa mencatat atau baik aset maupun kewajiban dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama jangka sewa
tidak termasuk biaya eksekutori seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayar oleh penyewa yang termasuk dalam MLP. Aset yang disewakan harus diamortisasi dengan cara konsisten dengan kebijakan depresiasi normal penyewa. Begitu pula biaya bunga, diakui pada kewajiban sewa sama seperti kewajiban bunga lainnya. Namun dalam akuntansi untuk sewa operasional, penyewa mengakui biaya sewa atau MLP sebagai beban seiring dengan terjadinya dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui pada neraca. Peraturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan baik aset yang disewa maupun kewajiban sewa pada neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa, masa depan untuk sewa modal, dan sewa operasional yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Kami menganalisis pengungkapan sewa dalam laporan tahunan Best Buy Corporate Incorporation tahun 2004 pada akhir tahun tersebut, dan meski menggunakan sewa sebagai alternatif pendanaan untuk banyak lokasi retailnya, Best Buy melaporkan kewajiban sewa modal hanya sebesar 16 juta dibandingkan dengan total kewajiban 5,23 miliar pada neracanya. Akibatnya hanya sebagian kecil dari propertinya yang disewa yang tercatat di neraca. Gambar di atas mereproduksi catatan kaki tentang sewa dari laporan tahunan dan merupakan contoh umum pengungkapan sewa. Best Buy menyewa sebagian dari kantor korporatnya, hampir semua lokasi retailnya, sebagian besar fasilitas distribusinya, dan sebagian peralatannya. Jangka waktu sewa umumnya berkisaran hingga 20 tahun. Selain pembayaran sewa, sewa juga mengharuskan Best Buy membayar biaya eksekutori seperti pajak properti, asuransi, dan pemeliharaan. Penting untuk dicatat bahwa dalam perhitungan nilai sekarang yang berikutnya hanya pembayaran sewa minimum selama jangka sewa dasar atau tidak termasuk opsi perpanjangan dan bukan biaya eksekutori yang dipertimbangkan. Perusahaan mengklasifikasikan sebagian besar sewa sebagai operasional dan menyediakan jadwal pembayaran sewa masa depan dalam catatan laporan keuangan. Best Buy akan melakukan pembayaran sewa sebesar 454 juta pada tahun 2005, 424 juta pada tahun 2006, dan seterusnya. Leases, analyzing leases. Ada impact of operating leases. Meskipun standar akuntansi memungkinkan metode alternatif untuk mencerminkan perbedaan dalam ekonomi transaksi sewa, keleluasaan ini terlalu sering disalahgunakan oleh penyewa yang menyusun kontrak sewa agar dapat menggunakan metode sewa operasional. Praktik ini mengurangi kegunaan laporan keuangan. Selain itu, karena proporsi sewa modal terhadap sewa operasional bervariasi antar perusahaan, akuntansi sewa memengaruhi kemampuan kita untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Dampak-dampak ini pada laporan keuangan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, sewa operasional meremehkan kewajiban dengan menjaga pendanaan sewa di luar neraca. Ini tidak hanya menyembunyikan kewajiban dari neraca, tetapi juga secara positif mempengaruhi rasio solvabilitas seperti hutang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Yang kedua, sewa operasional meremehkan aset. Hal ini dapat memperbesar rasio return on investment dan aset turnover. Yang ketiga, sewa operasional menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa modal. Ini berarti sewa operasional membesarkan pendapatan pada awal masa sewa, tetapi meremehkan pendapatan pada akhir masa sewa. Yang keempat, sewa operasional meremehkan kewajiban lancar dengan menjaga bagian
kewajiban pokok pembayaran di luar neraca. Ini memperbesar rasio lancar dan ukuran likuiditas lainnya. Yang kelima, sewa operasional mencakup bunga dengan pembayaran sewa atau sebagian beban operasional. Akibatnya, sewa operasional meremehkan baik pendapatan operasional maupun beban bunga. Ini memperbesar rasio cakupan bunga seperti kali bunga tercukupi. Kemampuan sewa operasional untuk secara positif mempengaruhi rasio utama yang digunakan dalam analisis kredit dan profitabilitas, memberikan insentif besar bagi penyewa untuk mengejar sumber pendanaan di luar neraca ini. Penyewa juga percaya bahwa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasional membantu mereka memenuhi ketentuan utang dan meningkatkan prospek mereka untuk pendanaan tambahan. Karena dampak dari klasifikasi sewa terhadap laporan keuangan dan rasio, seorang analis harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum analisis. Banyak analis mengkonversi semua sewa operasional menjadi sewa modal yang lebih selektif. Kami menyarankan untuk mengklasifikasikan kembali sewa hanya jika klasifikasi penyewa tampak tidak konsisten dengan karakteristik ekonomi sewa seperti dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada converting operating leases to capital leases. Bagian ini menyediakan metode untuk mengkonversi sewa operasional menjadi sewa modal. Perlu ditekankan bahwa sementara metode ini memberikan perkiraan yang masuk akal, metode ini tidak mengukur secara tepat semua efek reklasifikasi sewa pada laporan keuangan. Proses dimulai dengan perkiraan tingkat bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa yang diproyeksikan. Menentukan tingkat bunga pada sewa operasional merupakan tantangan. Untuk perusahaan yang melaporkan baik sewa modal maupun operasional, kami dapat memperkirakan tingkat bunga implisit pada sewa modal dan mengasumsikan bahwa sewa operasional memiliki tingkat bunga yang serupa. Tingkat implisit pada sewa modal dapat disimpulkan melalui uji coba dan kesalahan dan setara dengan tingkat bunga yang menyamakan pembayaran sewa modal yang diproyeksikan dengan nilai sekarang sewa modal. Keduanya diungkapkan dalam catatan kaki tentang sewa. Dua masalah dapat muncul saat menyimpulkan tingkat bunga dari pengungkapan sewa modal. Pertama, tidak mungkin menggunakan metode ini untuk perusahaan yang tidak melaporkan rincian sewa modal. Dalam hal tersebut, kita perlu menentukan hasil dari utang jangka panjang perusahaan atau utang dengan profil risiko serupa dan kemudian menggunakannya sebagai proksi untuk tingkat bunga pada sewa operasional. Masalah kedua dapat muncul ketika tingkat bunga pada sewa modal dan operasional sangat berbeda, atau ini dapat terjadi ketika sewa operasional dan modal dimasuki pada waktu yang berbeda ketika tingkat bunga rendah. Dalam skenario ini, kita perlu menyesuaikan tingkat bunga sewa modal untuk lebih mencerminkan tingkat bunga pada sewa operasional. Langkah berikutnya dalam analisis kita adalah menghitung nilai aset sewa operasional. Ingatlah bahwa nilai aset dari sewa modal selalu lebih rendah dari kewajiban yang sesuai. Tetapi seberapa rendah sulit untuk memperkirakan karena bergantung pada panjang jangka sewa, umur ekonomis aset, dan kebijakan penyusutan sewa. Setelah kita menentukan kewajiban dan aset sewa operasional, kita kemudian harus memperkirakan dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Ada dua biaya yang terkait dengan sewa yang dikapitalisasi, bunga dan penyusutan. Biaya bunga ditentukan dengan menerapkan tingkat bunga pada nilai sekarang sewa atau kewajiban sewa. Selanjutnya, restarting financial statement for lease reclassification. Merestart laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa. Merujuk pada proses penyesuaian atau recalibrating laporan keuangan untuk memperhitungkan reklasifikasi sewa khususnya dari sewa operasional menjadi sewa modal. Penyesuaian ini diperlukan ketika perusahaan memutuskan untuk memperlakukan beberapa sewa secara berbeda, seringkali karena perubahan standar akuntansi, persyaratan pengungkapan, atau keinginan untuk lebih transparan dalam laporan keuangan.
Langkah-langkah merestart laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa. Pertama, identifikasi sewa. Yang kedua, estimasi tingkat bunga. Yang ketiga, penyesuaian untuk tingkat bunga. Yang keempat, penilaian aset sewa operasional. Yang kelima, dampak pada pendapatan dilaporkan. Yang keenam, penyesuaian laporan keuangan. Yang ketujuh, pengungkapan. Yang kedelapan, kepatuhan. Yang kesembilan, dan terakhir adalah monitoring. Dengan merestart laporan keuangan, perusahaan dapat mencerminkan secara akurat perubahan dalam klasifikasi sewa, memberikan informasi keuangan yang lebih transparan dan bermakna, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Proses ini sangat penting untuk menjaga kehandalan dan relevansi pelaporan keuangan. Selanjutnya ada contingencies dan komitmen. Contingencies adalah potensi keuntungan dan kerugian yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Selanjutnya ada analyzing contingencies liabilities. Kewajiban kontingen yang dilaporkan untuk hal-hal seperti jaminan layanan dan garansi adalah perkiraan. Yang terakhir ada commitments. Komitmen adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan yang timbul akibat kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Ini merupakan contoh contingent liabilities. Selanjutnya contingencies adalah potensi keuntungan dan kerugian yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kontingensi kerugian adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen dapat timbul dari litigasi, ancaman ekspropriasi, kemungkinan penagihan piutang, klaim yang timbul dari jaminan atau cacat produk, jaminan kinerja, penilaian pajak, risiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian bencana properti. Sebelum perusahaan mencatat kontingensi kerugian, harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama, harus memungkinkan bahwa saat suatu aset akan terpengaruh atau kewajiban akan timbul. Tersirat dalam kondisi ini bahwa peristiwa di masa depan akan mengkonfirmasi kerugian. Kondisi kedua adalah jumlah kerugian harus dapat diestimasi dengan wajar. Contohnya, yang biasanya memenuhi kedua kondisi ini adalah kerugian dari piutang yang tidak tertagih dan kewajiban terkait jaminan produk. Untuk kasus-kasus ini, baik kewajiban yang diestimasi maupun kerugian dicatat dalam laporan keuangan. Jika sebuah perusahaan tidak mencatat kontingensi kerugian karena salah satu atau kedua kondisi tidak terpenuhi, perusahaan harus mengungkapkan kontingensi tersebut di catatan. Setidaknya ada kemungkinan wajar bahwa akan menderita kerugian. Catatan tersebut melaporkan sifat dari kontingensi dan menawarkan perkiraan kerugian atau rentan kerugian yang mungkin, atau melaporkan bahwa perkiraan seperti itu tidak dapat dibuat. Konsisten dan konservatisme dalam laporan keuangan. Perusahaan tidak mengakui kontingensi keuntungan dalam laporan keuangan. Namun, mereka dapat mengungkapkan kontingensi keuntungan dalam catatan jika probabilitas realisasinya tinggi. Selanjutnya ada analyzing contingencies liabilities. Contingencies liabilities yang dilaporkan untuk item seperti jaminan jasa dan jaminan merupakan estimasi. Analisis kami terhadap liabilitas ini hanya seakurat estimasi yang mendasarinya, yang seringkali ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau ekspektasi di masa depan. Kita harus berhati-hati dalam menerima estimasi manajemen untuk liabilitas ini dan liabilitas kontingensi lainnya. Misalnya, ingat bahwa Mansfield berargumentasi bahwa pihaknya mempunyai pembelaan yang kuat terhadap tuntutan hukum terhadapnya karena tuntutan hukum terkait asbes hingga tahun di mana perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut. Kewajiban kontingen yang dilaporkan untuk hal-hal seperti jaminan layanan dan garansi adalah perkiraan. Analisis kami terhadap kewajiban-kewajiban ini hanya seakurat perkiraan dasar yang mendasarinya, yang seringkali ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau harapan di masa depan.
Kita harus berhati-hati dalam menerima perkiraan manajemen untuk kewajiban kontingen ini dan kewajiban kontingen lainnya. Sebagai contoh, ingatlah bahwa Manfield berargumen memiliki pertahanan substansial terhadap tuntutan hukum terkait kasus-kasus asbes sampai tahun di mana perusahaan tersebut menyatakan kebangkrutan. Ini merupakan contoh commitments. Perusahaan telah menandatangani perjanjian lisensi paten dengan pemasok utamanya sebelumnya untuk perangkat pemindai laser genggam. Perjanjian ini menyatakan bahwa perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk pemindai laser yang dirancang sendiri dan bahwa perusahaan harus membayar royalti minimum dan membeli jumlah minimum produk lain dari pemasok tersebut. Komitmen adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan yang timbul akibat kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Mereka tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak yang sebelumnya diselesaikan atau penerbitan pesanan beli bukan merupakan transaksi yang selesai. Contoh tambahan adalah kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli produk atau layanan dengan harga yang ditentukan dan kontrak pembelian untuk aset tetap yang memerlukan pembayaran selama konstruksi. Selanjutnya, ada off-balance sheet financing, pendanaan di luar neraca, mengacu pada tindak dicatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Kami telah memeriksa transaksi yang sesuai dengan pola ini atau sewa operasi. Selain dari sewa, ada perjanjian pendanaan di luar neraca lainnya yang bervariasi dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Salah satu cara untuk mendanai properti, tanaman, dan peralatan adalah dengan memiliki pihak eksternal yang mengakuisisi mereka sementara perusahaan menyetujui untuk menggunakan aset tersebut dan menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi utang. Selanjutnya ada shareholders equity yang terdiri dari capital stock, retained earning, book value per share, liabilities at the edge of equity. Capital stock terdiri dari reporting of capital stock, classification of capital stock, dan analyzing capital stock. Reporting of capital stock mencakup penjelasan tentang perubahan jumlah saham modal. Informasi ini diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Selanjutnya ada classification of capital stock, merupakan saham modal yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbalan atas aset dan jasa. Selanjutnya yang terakhir analyzing capital stock, merupakan item yang membentuk ekuitas pemegang saham biasanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penentuan pendapatan dan sebagai akibatnya tidak mempengaruhi secara serius analisis pendapatan. Selanjutnya ada retained earning yang mencakup cash dan stock dividend, spin-off, split-off, dan accumulated other comprehensive income. Yang pertama, retained earning atau laba ditahan adalah modal yang diperoleh sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba yang belum dibagikan perusahaan sejak didirikannya. Laba ditahan adalah sumber utama distribusi dividen kepada para pemegang saham. Yang pertama, cash and stock dividend. Cash dividend merupakan distribusi uang tunai kepada para pemegang saham. Lalu ada stock dividend yang merupakan distribusi saham perusahaan kepada para pemegang saham secara proporsional. Selanjutnya spin-off dan split-off. Spin-off merupakan distribusi saham anak perusahaan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Aset berkurang, begitu juga dengan laba ditahan. Sedangkan split-off merupakan pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Selanjutnya, accumulated other comprehensive income. Mereka dimasukkan secara terpisah sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya, yang kemudian ditambahkan ke laba bersih untuk menentukan penghasilan komprehensif. Selanjutnya ada book value per share yang terbagi menjadi computing book value per share dan relevance of book per share.
Yang pertama, computing of book value per share adalah jumlah per saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca keuangannya. Nilai buku adalah terminologi konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih. Selanjutnya, ada relevance of book value per share. Nilai buku memainkan peran penting dalam analisis laporan keuangan. Beberapa aplikasinya, yang pertama, nilai buku. Yang kedua, analisis perusahaan yang terutama terdiri dari aset liquid. Yang ketiga, analisis obligasi dan saham preferen berkualitas tinggi. Selanjutnya ada liabilities at the edge of equity. Yang pertama, convertible debt. Convertible debt merupakan utang. Semacam ini disebut dengan utang yang dapat dikonversi. Utang yang dapat dikonversi adalah sekuritas hibrida klasik karena merupakan kombinasi fitur-fitur dari utang dan ekuitas. Selanjutnya ada redeemable preferred stock. Analisis harus waspada terhadap surat ekuitas yang memiliki ketentuan penebusan wajib menjadikan lebih mirip utang daripada ekuitas. Surat ekuitas ini mengharuskan perusahaan membayar dana pada tanggal-tanggal tertentu. Ekuitas sejati tidak memberlakukan persyaratan seperti ini. Yang terakhir ada minority interest, atau biasa disebut juga sebagai non-controlling interest, mengacu pada bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang dimiliki sebagian dan dimiliki oleh pemegang saham minoritas atau dari luar. Yang terakhir, shareholders equity reporting under IFRS. Yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai pos terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, tetapi beberapa mengikut sertakan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup penghasilan komprehensif lainnya yang terakumulasi, kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Yang keempat, kepentingan non-pengendali atau minority interest dilaporkan secara terpisah dari ekuitas pemegang saham induk perusahaan tetapi dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen rinci pada neraca, sementara yang lain melaporkan hanya agregat untuk setiap kategori. Yang terakhir, dari sudut pandang lessor atau pemberi sewa, ada dua jenis sewa yang penting. Yang pertama, sales type lease. Dalam hal ini, harga perolehan aset sewaan berbeda dengan nilai wajarnya nilai pasar pada tanggal sewa. Yang kedua, ada direct financing lease. Perusahaan seperti General Electric Capital Corporation terlibat dalam sewa pembiayaan langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Irfan Daulay. Ya, saya lanjutkan di sell leaseback. Transaksi jual sewa kembali melibatkan penjualan aset yang dimiliki dan pelaksanaan sewa atas aset yang sama. Perusahaan seringkali menggunakan penjualan penyewaan kembali untuk mendapatkan uang tunai aset yang ada, terutama real estate. Umumnya, setiap keuntungan direalisasikan atas nilai tersebut. Aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui sebagai pengurang selama umur sewa biaya sewa. Next. Yang terakhir ada analysis implication. Implikasi analisis dari sewa guna usaha serupa dengan implikasi analisis yang melibatkan perpanjangan kredit. Waspadai risiko yang melekat dalam setiap pemberian kredit. Diperlukan analisis mengenai kecakupan cadangan piutang sewa yang tidak tertagih dibandingkan dengan pengalaman kerugian lessor. Dan kedua, akui bahwa akan ada piutang sewa dikumpulkan selama beberapa tahun dan membandingkan umur rata-rata portofolio sewa dengan yaitu kewajiban perusahaan, artinya tidak tepat untuk membiayai sewa dengan suku bunga tetap durasi menengah dengan utang suku bunga mengambang jangka pendek. Next. Selanjutnya masuk ke post retirement benefit. Pemberi
kerja sering memberikan manfaat kepada karyawan setelah pensiun. Manfaat pensiun ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, manfaat pensiun di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada karyawan setelah pensiun. Dan yang kedua, manfaat karyawan purna pensiun lainnya atau OPEP, di mana pemberi pekerja memberikan manfaat lainnya atau biasanya bukan berupa uang setelah pensiun, utamanya perawatan kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis manfaat ini menghadapi tantangan konseptual yang serupa dalam hal akuntansi dan analisis. Standar akuntansi saat ini mensyaratkan bahwa biaya penyediaan manfaat purna pensiun diakui saat karyawan masih aktif bekerja, bukan saat manfaat benar-benar dibayarkan. Nilai kini perkiraan manfaat yang terakumulasi dilaporkan sebagai kewajiban bagi pemberi kerja. Karena ketidakpastian mengenai waktu dan besarnya manfaat ini, biaya purna pensiun perlu diestimasi berdasarkan asumsi aktuaria mengenai harapan hidup, pergantian karyawan, tingkat pertumbuhan kompensasi, biaya perawatan kesehatan, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan tingkat suku bunga. Pensiun dan manfaat purna pensiun lainnya membentuk bagian besar dari kewajiban banyak perusahaan. Selain itu, pensiun merupakan bagian besar dari tabungan dan investasi ekonomi. Di dalam pension benefit ada beberapa faktor. Yang pertama, nature of pension obligation. Yang kedua, economics of pension accounting. Yang ketiga, pension accounting requirement, terdiri dari recognized status on the balance sheet, recognized pension cost, dan yang terakhir, articulation of balance sheet and income statement effect. Next, nature of pension obligation. Komitmen pensiun oleh perusahaan diformalkan melalui rencana pensiun. Rencana pensiun adalah perjanjian pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan dan melibatkan 3 entitas: pemberi kerja yang memberikan kontribusi ke rencana, karyawan yang menerima manfaat, dan dana pensiun. Dana pensiun bersifat independen dari pemberi kerja dan diurus oleh para trustee. Dana pensiun menerima kontribusi, menginvestasikannya dengan cara yang sesuai, dan membayarnya manfaat pensiun pada karyawan. Next, economics of pension accounting. Ekonomi akuntansi pensiun melibatkan pemahaman terhadap transaksi keuangan dan kewajiban yang terkait dengan memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Akuntansi pensiun adalah bidang khusus yang fokus pada pencatatan, pelaporan, dan analisis aspek keuangan dari rencana pensiun. Berikut adalah elemen kunci dari ekonomi akuntansi. Yang pertama adalah rencana pensiun. Rencana pensiun adalah perjanjian formal antara pemberi kerja dan karyawan untuk memberikan manfaat pensiun. Kedua, ada entitas yang terlibat. Entitas utama yang terlibat dalam akuntansi pensiun adalah pemberi kerja, karyawan, dan dana pensiun. Yang ketiga adalah rencana manfaat pasti. Dalam rencana manfaat pasti, pemberi kerja berkomitmen untuk memberikan manfaat pensiun tertentu kepada pensiunannya. Dan yang keempat, rencana kontribusi pasti. Yang kelima, manajemen dana pensiun. Yang keenam, pengakuan biaya. Dan terakhir, asumsi aktuaria. Next. Selanjutnya ada pension accounting requirement. Standar akuntansi saat ini untuk manfaat purna pensiun khususnya berdasarkan ASC 715 untuk
US GAAP atau General Accepted Accounting Principle dan IAS 19 untuk International Financial Reporting Standard menunjukkan kesamaan yang substansial baik untuk pensiun maupun manfaat purna kerja lainnya atau OPEPS. Sebagai hasilnya, diskusi berikut akan fokus sepenuhnya pada akuntansi pensiun. Salah satu tujuan utama dari akuntansi pensiun adalah mencapai pengukuran biaya pensiun yang stabil. Yang pertama ada recognition status of on the balance sheet. Yang kedua ada recognition pension cost. Yang ketiga ada articulation of balance sheet and income statement. Next. Ada other post-retirement employee benefit. Reporting of post-retirement benefit, analyzing post-retirement benefit. Other post-retirement benefit employee benefit atau OPEB adalah manfaat tertentu lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan tanggungan yang ditunjukkan mereka. Komponen utama dari OPEB adalah manfaat perawatan kesehatan. Selain itu, perusahaan menyediakan asuransi jiwa dan dalam kasus yang jarang terjadi, bantuan perumahan. Ekonomi dasar dan oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk OPEB sangat mirip dengan pensiun. Secara khusus, seperti pada pensiun, pertama biaya OPEB diakui saat terjadi daripada saat benar-benar dibayarkan. Kedua, aset dari rencana OPEB diimbangi dengan kewajiban OPEB yang disebut sebagai kewajiban manfaat purna pensiun terakumulasi atau APBO. Dan status pendanaan dilaporkan ke neraca sebagai liabilitas atau aset-aset keadaan. Yang tiga, biaya bersih berkala manfaat purna pensiun lainnya yang dibebankan ke laba bersih suatu periode, mengecualikan komponen yang volatil sehingga keuntungan dan kerugian aktuarial, biaya pelayanan sebelumnya, dan kelebihan hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang laporan laba rugi dan neraca diselaraskan dengan menyertakan deferral bersih untuk suatu periode dalam pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi dalam neraca sebagian pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi. Next. Selanjutnya ada accounting specific for post retirement benefit. Ada economics of pension accounting. Dalamnya ada pension obligation, accumulated benefit obligation atau WABO, project benefit obligation atau PBO. Yang kedua ada pension asset and funded status. Dalamnya ada pension cost, service cost, dan interest cost. Dan terakhir ada articulation of pension cost and funded status. Next. Akumulasi kewajiban manfaat atau ABO. Definisi ABO adalah ukuran dalam akuntansi pensiun yang mewakili perkiraan kewajiban pensiun berdasarkan gaji saat ini dan dari karyawan. Dan yang kedua ada kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau projected benefit obligation atau PBO. PBO adalah nilai kini dari semua manfaat pensiun yang diharapkan
yang telah diperoleh karyawan sampai saat ini. Next. Aset pensiun ini adalah aset yang dimiliki dalam suatu rencana pensiun, biasanya diinvestasikan, yang dimaksudkan untuk menghasilkan pengembalian untuk membiayai kewajiban pensiun di masa depan. Aset pensiun mencakup berbagai investasi seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dalamnya ada status pendanaan, biaya pensiun, biaya pelayanan, biaya bunga, pengembalian yang diharapkan pada aset rencana, amortisasi biaya pelayanan sebelumnya, amortisasi keuntungan atau kerugian aktuarial, total biaya pensiun. Next. Selanjutnya ada articulation of pension costs and funded status. Bagian ini menjelaskan artikulasi biaya pensiun, ekonomi, dan status pendanaannya. Artikulasi muncul dari keterkaitan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang melekat pada akuntansi akrual. Memahami artikulasi ini meningkatkan analisis akuntansi pensiun. Next. Selanjutnya ada pension accounting requirement. Ada recognition pension cost. Dalamnya ada expected return on plan asset, deferral of actuarial gain and loss, amortization of net gain or loss, deferral and amortization of prior service cost, dan yang kedua ada recognition status of balance sheet. Selanjutnya ada biaya pensiun yang diakui. Biaya pensiun yang diakui adalah bagian dari total biaya pensiun yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Ini mewakili biaya yang terkait dengan memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Selanjutnya ada pengembalian yang diharapkan pada aset rencana. Pengembalian yang diharapkan pada aset rencana adalah perkiraan pengembangan yang diantisipasi oleh rencana pensiun pada aset yang diinvestasikan selama periode tertentu. Selanjutnya ada penundaan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial muncul dari perbedaan antara pengalaman aktual dan asumsi aktuarial yang digunakan untuk menghitung kewajiban pensiun. Penundaan melibatkan penundaan pengakuan keuntungan dan kerugian ini mencapai biaya pensiun yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Selanjutnya ada amortisasi keuntungan atau kerugian bersih. Amortisasi keuntungan atau kerugian bersih melibatkan penyebaran pengakuan keuntungan atau kerugian yang signifikan selama periode tertentu. Ini dilakukan untuk mengurangi dampak item yang volatil ini pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada penundaan dan amortisasi biaya pelayanan sebelumnya. Biaya pelayanan sebelumnya muncul ketika ada perubahan dalam rencana pensiun yang menghasilkan manfaat tambahan untuk layanan masa lalu. Penundaan melibatkan penundaan pengakuan biaya ini, dan amortisasi adalah pengakuan sistematis selama periode layanan masa depan karyawan yang terkena. Selanjutnya
recognition status on balance sheet. Menurut peraturan akuntansi pensiun saat ini, status pendanaan dari rencana pensiun yang diakui dalam neraca dalam contoh J. Smith. Oleh karena itu, jumlah yang dilaporkan dalam neraca akan menjadi kewajiban bersih sebesar $6.279. Dua hal perlu dicatat dalam hal ini. Pertama, perusahaan tidak melapor kewajiban pensiun sebagai item baris terpisah dalam neraca. Sebagai contoh, Colgate membagi kewajiban pensiunnya antara kewajiban lancar dan tidak lancar serta aset tidak lancar. Next. Selanjutnya, overview of OPEP accounting. Ada recognition status on the balance sheet. Recognition OPEP cost ya terdiri dari service cost, interest cost, expected return on planned asset, amortization of net gain or loss, amortization of prior service cost. Dan yang ketiga ada articulation of balance sheet and net income. Next. Titik awal dalam menentukan kewajiban OPEP adalah memperkirakan expected post retirement benefit obligation atau EPO yang merupakan nilai sekarang dari pembayaran OPEP di masa depan yang terkait dengan karyawan. Seluruh EPO tidak langsung diakui dalam laporan keuangan. Sebaliknya, total EPO dialokasikan selama jangka waktu pelayanan yang diharapkan karyawan bersama perusahaan. Oleh karena itu, kewajiban yang diakui dalam neraca pada suatu titik waktu tertentu adalah sebagian dari EPO yang proporsional dengan lama pelayanan saat ini karyawan. Kewajiban proporsional ini yang disebut sebagai accumulated post retirement benefit obligation atau APBO diakui dalam neraca. Dengan kata lain, APBO adalah bagian dari EPBO yang diperoleh melalui layanan karyawan hingga tanggal tertentu. Status EPBO, status OPEP adalah selisih antara APBO dan nilai wajar aset yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban ini. Next. Recognized OPEP cost atau biaya OPEP yang diakui. Biaya OPEP yang diakui adalah bagian dari total biaya other post employee benefit atau OPEP yang tercermin dalam laporan keuangan selama periode pelaporan tertentu. Di bawahnya ada biaya layanan atau service cost. Biaya layanan mewakili nilai sekarang dari peningkatan kewajiban OPEP yang berasal dari layanan karyawan selama periode saat ini. Di bawahnya ada interest cost, biaya bunga. Biaya bunga adalah peningkatan dalam kewajiban OPEP karena berlalunya waktu. Ini mewakili biaya pembiayaan manfaat OPEP. Setelah ada expected return on planned asset atau pengembalian yang diharapkan pada aset rencana. Pengembalian yang diharapkan pada aset rencana adalah perkiraan pengembalian yang diantisipasi akan diperoleh dari aset yang dipegang dalam rencana OPEP selama periode tersebut. Selanjutnya ada amortisasi keuntungan atau kerugian bersih. Amortisasi keuntungan atau kerugian bersih melibatkan penyebaran pengakuan keuntungan atau kerugian yang signifikan selama periode tertentu untuk mengurangi dampaknya pada biaya OPEP. Selanjutnya ada amortisasi biaya layanan sebelumnya. Amortisasi biaya layanan sebelumnya melibatkan penyebaran pengakuan biaya yang terkait dengan amandemen rencana selama periode layanan masa depan
karyawan yang terkena. Secara keseluruhan, biaya OPEP yang diakui mencakup berbagai komponen, masing-masing memiliki tujuan khusus dalam mencerminkan biaya sebenarnya dalam menyediakan manfaat untuk memberikan pandangan komprehensif tentang kewajiban dan biaya organisasi yang terkait dengan manfaat pasca pekerjaan. Next. Dan yang terakhir ada articulation of balance sheet and net income. Seperti pada kasus pensiun, biaya manfaat pasca pekerjaan bersih yang diseragamkan tidak akan selaras dengan perubahan status pendanaan dalam neraca. Sekali lagi, seperti dalam kasus pensiun, net deferral selama 1 tahun dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya untuk tahun itu, dan net deferral kumulatif dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.